Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli at-tuqa wal wafa, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Prinsip bertakwa yang penting adalah menjalankan Islam dengan benar. Sebagaimana kata para ulama, Islam itu ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, patuh dengan melakukan ketaatan, serta berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada khutbah Jumat kali ini penting kiranya kami membahas perkara salat. Sebagian kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan salat. Kita akan melihat bagaimana kedudukan salat dalam Islam, agar kita semakin sadar akan pentingnya salat sehingga bisa terus menjaganya. Pertama, salat adalah tiangnya Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, Rasul amril Islam wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616 hasan. Yang namanya tiang suatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya pula dengan bangunan Islam. Jika salatnya rusak, maka rusak juga keislamannya. Yang kedua adalah salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dari salatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila salatnya rusak, maka dia akan menyesal lagi rugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan,
lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sholat sunnah. Jika ada, maka sholat sunnah tersebutlah yang akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitupun amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain dikatakan, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian amalan lainnya akan dihisab seperti itu pula. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Yang ketiga, sholat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempatnya, saking pentingnya sholat, keluarga pun diajak untuk sholat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang pelajar yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Quran Surah Maryam ayat 54 sampai 55. Dari Umar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 495 sahih. Menegaskan dari dalil di atas bahwa setelah generasi terbaik di zaman Nabi, maka akan ada generasi yang lemah yang juga mereka akan menyia-nyiakan sholat dan diperbudak oleh nafsunya. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 59 sampai 60. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Quran Surah Maryam ayat 59 sampai 60. Jamaah sekalian yang berbahagia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalimat ghayya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan, lagi tempatnya yang sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat diancam keras. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, sahih. Kemudian dari beberapa riwayat yang telah khatib sampaikan, ada beberapa kalimat dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Serta siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa rutin menjaga salat 5 waktu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibbati fillah, di khutbah kedua ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua semoga dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا
جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi